Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran lil muhtadin wa baban li salahid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti menginginkan kemuliaan dan keberkahan di dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara Allah tunjukkan agar kita bisa mendapatkan itu semua. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tunjuk satu waktu yang dikhususkan untuk hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Dari 12 bulan, Allah pilih satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dari satu bulan itu Allah persempit lagi menjadi satu hari, yaitu hari Jumat. Dari satu hari Allah persempit lagi menjadi satu malam, yang pada malam itu Allah tunjukkan dan Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang ingin mendapatkan keridhaan, rahmat, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu ialah malam Lailatul Qadar, yang kemuliaannya Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ayatin zuhrun wa batnun, walikulli arfin zuhrun wa batnun, walikulli arfin haddun, walikulli haddin matla'un. Dalam setiap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya terdapat pesan-pesan yang tersirat maupun yang tersurat. Setidaknya ada beberapa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui surah ini. Yang pertama, tentang kemuliaan Al-Quran. Al-Qadar artinya kemuliaan. Dalam ayat yang pertama, Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terlibat langsung dalam penurunan Al-Quran. Allah tidak menitipkannya kepada siapapun, tetapi Allah langsunglah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menjaga dan menurunkan Al-Quran. Kalimat nahnu pada kedua ayat ini bermakna ta'ziman li'azamatillah, menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini benar-benar kitab yang paling mulia. Sampai-sampai saking mulianya Al-Quran, setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena menjadi perantara diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena dititipkannya Al-Quran sebagai kitab sucinya. Dan kita selaku umatnya menjadi umat yang paling mulia karena menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita meningkatkan kualitas ibadah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah berkata, dulu di kalangan Bani Israel, mereka itu siang mereka berjihad, malam mereka beribadah. Itu mereka lakukan selama 80 tahun lamanya. La ya'suhu tarfatal ain. Mereka tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata.
Para sahabat yang mendengar kata Rasulullah ini menjadi lemas, menjadi takjub. Lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa beribadah selama itu? Sedangkan umur kami ini pendek." Lalu Rasulullah pun terdiam. Datanglah malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, faqad anzalallahu khairan min zalik." Sesungguhnya Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada beribadah selama 80 tahun lamanya. Lalu turunlah surah Al-Qadar. Inilah yang menjadi asbabun nuzul diturunkannya surah Al-Qadar. Maka dari itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih." Siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai keimanan dan mengharapkan keridhaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan lebih banyak berzikir daripada tidur, lebih banyak bertafakkur daripada ngomong yang ngelantur, lebih banyak membaca Al-Quran daripada rebahan, agar kita semua bisa mendapatkan kemuliaan malam 1000 bulan. Lalu yang ketiga, Allah ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam ayat yang keempat, Allah perintahkan para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengurusi segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada 3 hal yang dilakukan para malaikat ketika turun itu. Yang pertama, para malaikat memberikan keberkahan yang banyak serta rahmat yang banyak kepada orang-orang yang pada malam hari itu tengah beribadah kepada Allah. Mereka salat, mereka berzikir, mereka belajar dan membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, para malaikat memberikan salam kepada ahlul masjid, kepada orang-orang yang gemar beribadah di dalam masjid dan gemar beriktikaf di dalam masjid. Lalu yang ketiga, para malaikat ini berdoa, mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses yang terjadi ketika malam Lailatul Qadar sampai Allah tutup pada ayat yang terakhir, salamun hi hatta matla'il fajr. Ini terjadi sampai masuk waktu subuh. Pada malam hari itu tidak ada kejahatan yang terjadi. La yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an aw ya'malu fiha azan. Pada malam itu syaitan tidak bisa melakukan keburukan ataupun perbuatan keji. Karena pada malam hari itu hanyalah keberkahan, kemuliaan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Astaghfirukum bi azal qadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.